Oke, udah bisa dimulai. Ya, mulai ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saluran Talking Zone 2.1. Pada kesempatan hari ini bersama kita lagi kelompok 2.1 peserta CPNS Angkatan 3, golongan 3, Kabupaten Kuningan. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Isu aktual yang kami ambil pada kesempatan diskusi kali ini yaitu mengenai smart city. Sebelum kita beranjak, marilah kita perkenalan dulu. Diperkenalkan, nama saya Aminah Ratasari sebagai moderator pada diskusi kali ini. Selanjutnya, teman-teman saya yang cantik dan ganteng, enggak memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Fatur Rahman. Halo, perkenalkan, nama saya Nur Afiati Fauzia. Perkenalkan, nama saya Cep Odong, instansi inspektorat. Perkenalkan, nama saya Futul Hamidiah dari UPTD Puskesmas Pancalang. Oke, terima kasih teman-teman yang cantik dan ganteng ini. Selanjutnya kita beranjak ke sesi diskusi. Diskusi kita hari ini. Menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan smart city? Boleh teman-teman menjelaskannya? Tes dulu. Dari saya dulu, kalau menurut saya smart city itu inovasinya kota ya untuk efisiensi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah di kota tersebut. Nah, kalau menurut saya juga nggak beda jauh sih dari Teh Husnul. Intinya bagaimana membuat sesuatu yang baru dapat mengefisienkan segala pekerjaan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pelayanan publik. Kalau aku tuh gitu. Kalau yang lain gimana? Hampir sama. Saya itu kayak lebih ke penataan kotanya, penataan kota buat pengembangan, terus pengelolaan. Jadi kok bisa mendorong pembangunan di kota tersebut. Kalau menurut saya, smart city itu merupakan suatu konsep tata kelola untuk mengintegrasikan segala urusan di tiap dinas yang ada di kabupaten kota sehingga memudahkan pencarian informasi mengenai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Oke. Wah, beragam juga ya pandangan mengenai smart city dari teman-teman semua. Jadi, smart city itu suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang di dalamnya mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain, yang menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan di kota tersebut. Sehingga kota tersebut itu lebih meningkatkan lagi perkembangannya. Dan bisa kita garis bawahi bahwa smart city berdasarkan pendapat teman-teman ini yaitu inovasi, teknologi, efisiensi, dan efektivitas. Oke, terima kasih. Itu tadi merupakan pengertian smart city berdasarkan pengetahuan kita. Menurut teman-teman, smart city melihat dari kaca literatur atau literasi menurut teman-teman semua? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh saya tambahin ya? Mantap, Teh Husnul pinter kayaknya ini. Enggak, kebetulan abis baca dari websitenya Kominfo, karena penasaran smart city itu yang pertama kali inisiasi di Indonesia tuh siapa gitu. Ternyata kalau dari website Kominfo nih teman-teman, pertama kali itu konsep kota cerdas atau smart city itu diinisiasi sama pakar dari ITB yaitu Bapak Suwono S. Tupangka. Jadi pada intinya smart city itu sebuah kota yang paling tepat atau akurat untuk memberikan solusi kepada warganya. Jadi warganya butuh apa, solusinya ada di smart city. Nah, komponen pembangunannya itu ada 7. Itu smart economy, smart people, smart governance, smart government, smart mobility, smart environment, sama smart living. Gitu. Itu yang tadi abis dibaca-baca, jadi masih amat. Mau nanya juga sih Teh, berarti Teh, kalau misalkan tadi kan ada smart city itu memiliki 7 komponen ya, ada smart people, smart economy, smart mobility, environment, dan lain-lain. Nah, dari ketujuh komponen tersebut nih Teh, menurut teman-teman gitu, yang mana yang mana komponen yang paling mendukung terciptanya dari smart governance? Soalnya pernah mikir juga terkait smart people gitu kan. Ketika
yang di era-era sekarang digital, teknologi yang maju, penggunaan teknologi informasi dan lain-lain, tetapi ketika masyarakatnya tidak smart, apakah itu bisa menunjang smart governance itu tercapai gitu. Jadi dari 7 komponen tersebut, mana yang paling berpengaruh dari tercapainya suatu smart governance? Ada yang tahu atau gimana menurut pendapat kalian nih? Gini, jawab ya. Kalau menurut saya, yang komponen Paling pendukung yang paling kuat tuh terkait people-nya ya, Kak. people. Soalnya kan teknologi sendiri itu nggak bisa berjalan sendiri. Masyarakat atau people-nya juga harus cerdas kan. Betul. Jadi sumber daya manusianya juga itu harus ya diperbaiki lah, punya pengetahuan luas. Jadi ketika mereka udah cerdas gitu kan, jadi bisa lebih bijak terhadap lingkungan, terus bijak juga perekonomiannya dan lain-lain lah. Jadi intinya lebih ke people-nya sih menurut saya. Kalau menurut pemikiran saya, selain adanya smart people itu harus ada juga smart governance untuk membuat pemerintahan yang baik, untuk mengatur dan mengarahkan smart people tersebut sehingga dapat dicapai smart government. Karena jika tidak ada yang mengatur semua, punya ini ide-idenya sendiri dan mereka bisa jalan-jalan sendiri gitu. Jadi sehingga tujuannya dalam membentuk smart government itu bisa lama tercapai atau malah nggak tercapai. Iya, sibuk masing-masing ya, karena semuanya pada pintar. Iya, seperti itu sih. Punya keinginan masing-masing. Iya. Oke, berarti smart people dan smart governance menjadi satu, menjadi hasilnya menjadi smart governance. Oh, ya, oke, siap. Menurut saya harus ada smart people-nya dulu yang mencetuskan pelaksanaan smart governance dan menjadi orang yang dapat mendampingi masyarakat lainnya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sehingga smart government itu dapat dicapai. Selain itu kan yang menjadi muara dari smart city itu adalah pelayanan masyarakat. Ya, betul. Smart people dulu yang pertama. Yes, Smart people. Ya, benar-benar. Ya, smart people berarti kita semua itu yang pertama. Oke. Ya. Terus? Lanjut nih ke topik selanjutnya. Tadi kan yang dari literasi ya. Jadi gimana nih teman-teman? Contoh penerapan smart city di kabupaten masing-masing atau di kota masing-masing ya ini ya? Ya, contoh penerapan smart city di kota-kota atau di daerah kalian, tempat tinggal boleh atau yang pernah ditinggalin boleh atau yang pernah kalian tahu deh. So, ladies first, Teh Nur. Wah, Teh Husnul kayaknya siap dengar jawabannya nih. Aku Udah siap. Udah siap. Paling semangat. Kalau aku tempat tinggalnya tuh maksudnya di wilayah kota Cirebon ya, karena asalnya dari Cirebon. Nah, di Cirebon itu udah dari 2017 udah menerapkan smart city. Jadi udah cukup banyak programnya. Nah, program yang saya ingat itu ada Cirebon Menko. Itu layanan elektronik kesehatan online punya Rumah Sakit Gunung Jati. Jadi kita bisa lihat di ketersediaan pelayanan rawat inapnya, jadi ada apa aja. Kemudian jadi sekarang kalau lihat Lengko itu layanan elektronik kesehatan online gitu. Lengko asli Cirebon kan. Iya, betul. Kemudian ada makanan ya. Makanan, tapi ternyata itu singkatan dari salah satu program Smart City Cirebon. Kemudian ada Cirebon Melet atau melek internet gitu. Terus ada juga yang Cirebon Brojo Ajak Lalen. Ajak Lalen. Jadi kalau udah Brojo Ajak Lalen itu untuk membuat akte. Jadi biasanya kalau pembikinan akte itu lama, sekarang kalau udah anaknya bisa, kalau udah masuk datanya udah masuk lewat internet, di input itu udah bisa secara online, udah bisa langsung jadi juga aktenya. Itu contoh yang dari Cirebon. Mantap sih. Di tempat yang lain.
Mangga yang lain. Boleh saya. Kalau saya tuh bukan orang Surabaya tapi pernah ke Surabaya gitu kan. Kenapa saya memilih Surabaya? Karena ngelihat Surabaya tuh pas ketika datang ada yang namanya aplikasi Mata Kota. Nah, aplikasi Mata Kota tuh menurut saya tuh keren gitu. Karena di sana informasi dari berbagai aspek ya, mulai dari transportasi, kemacetan, pokoknya informasi-informasi apa aja yang terkait kota Surabaya di sana bisa diakses. Nah, itu tuh sangat membantu saya gitu. Kemarin juga saya ketika ke sana menggunakan mobil. Jadi ketika kita buka aplikasi itu kita bisa ngelihat ruas mana tuh yang bisa biasa terjadi kemacetan atau sedang terjadi kemacetan. Nah, makanya untuk mengantisipasi supaya tidak terjebak macet, nah saya menggunakan aplikasi itu Mata Kota untuk melihat lokasi. Jadi sebelum saya menuju ke sana, saya bisa mencari jalur alternatif dulu untuk memudahkan perjalanan saya. Itu sih Smart City yang ada di Surabaya yang pernah saya gunakan. Kalau yang lain coba, apa sih? Ini kan udah apa ya? Udah Cirebon, Surabaya, terus apa lagi yang belum? Bandung berarti? Atau mana kota lainnya? Ya, Bandung nih saya pernah nambahin Bandung. Kebetulan saya pernah belajar juga bersekolah di Bandung gitu. Kalau sepengetahuan saya itu di Bandung tuh udah nerapin Smart City tuh dari 2014 kalau nggak salah. Terus yang paling yang sempat viral juga kan ada kemarin yang apa video CCTV tuh dari jalan, ruas jalan. Tuh comment center maksudnya. Buat monitoring apa situasi kota. Ada viral itu ya yang ditegurnya tuh lewat speaker. Romantis tapi bagus kayak gitu tuh. Jadi mengena. Bapak kejauhan gitu. Apa berhentinya udah injak apa zebra cross yang kayak gitu. Itu lewat speaker kan. Terus hebatnya lagi itu di Bandung udah di satu wadah yang sama gitu. Jadi kita gak usah pindah-pindah aplikasi atau pindah-pindah web buat nyari itu semua. Itu tuh udah ditampung di namanya Bandung Sadayana. Jadi itu CCTV udah bisa diakses di situ. Terus informasi apa mengenai COVID atau bencana yang segala macamnya juga ada di situ. Itu sih kalau dari Bandung. Dari Bandung. Abis dari Bandung kita kemana lagi nih? Sumedang. Ini saya nih ada kuliah yang di Sumedang. Kebetulan saya dulu nih pernah kuliah tepatnya di Jatinangor. Tapi luar biasa kalau kita sekarang lihat perkembangannya Sumedang itu terhadap Smart City-nya. Ini saya kagum banget pas kemarin Pak Bupatinya di Jakarta mendapat penghargaan dari pemerintah pusat mengenai aplikasi simpatinya, yaitu sistem pencegahan stunting. Aplikasi simpati tersebut merupakan aplikasi penyajian sejumlah data dan informasi yang jelas gitu, seperti desa dengan angka prevalensi stunting yang tinggi, data statistik anak yang terkena stunting itu sudah ada semua di aplikasi itu gitu, hingga ke penyebab terjadinya stunting di desa itu sudah ada. Jadi wah, ini luar biasa. Dan kemarin juga yang saya lihat itu pemberitaannya mendapat penghargaan dari pusat gitu. Jadi semua percontohan di Indonesia pusat dalam penanganan stunting itu ke Kabupaten Sumedang. Jadi bahkan dari tiap kabupaten kemarin ada yang studi banding ke sana. Jadi ini luar biasa kalau saya lihat perkembangan Smart City yang ada di Kabupaten Sumedang. Mungkin itu yang bisa saya lihat Smart City yang ada di Kabupaten Sumedang. Wah, ternyata udah banyak banget ya kota-kota kita yang sudah menerapkan Smart City dari Cirebon, Surabaya, Bandung, Sumedang. Kebetulan saya dari Cirebon, jadi mungkin sudah dijelaskan ya, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Udah terlalu banyak kayaknya disebutinnya, jadi sudahlah. Kita berlanjut ke sesi yang berikutnya aja. Ya, tadi kan penerapan Smart City di kota-kota lain ya. Kita kebetulan berada di Kabupaten Kuningan. Tempat kerja kita berada di Kabupaten Kuningan. Ada yang tahu mungkin
penerapan smart city yang ada di Kabupaten Kuningan sendiri? Pasti Teh Husnul yang pertama. 15 menit. Kalau sepengetahuan saya ya untuk Kabupaten Kuningan itu kan sekarang masih master plan ya, masih ditunjuk dalam pendampingan untuk pembentukan smart city, iya nggak? Iya betul. Iya. Tapi kalau untuk menuju ke arah sana sih udah lumayan banyak programnya, kayak program kalau untuk kependudukan Cirebon ada, kalau di Kuningan spanduk ya, Iya, yang spanduk. buat pendudukannya. Terus paling yang real kelihatan langsung itu kayak adanya comment center juga. Kuningan juga udah punya comment center. Nah, untuk melihat lokasi-lokasi mana, lokasi-lokasi keramaian untuk mencegah aksi-aksi kejahatan, kelancaran lalu lintas dan lain-lain sih. Paling itu aja sih karena kebatas waktu 20 menit. Udah 15 menit, Kak. Yuk. Wah, ternyata cepat banget ya. Gimana? Nggak terasa banget. Emang topik ini emang topik yang luar biasa ya. Jadi pengen banget cerita-cerita lebih lanjut, menjelaskan lebih lanjut tentang smart city ini. Iya. Masih banyak smart city yang inovasi-inovasi yang belum kita kemukakan. Mungkin karena terbentur sama waktu, boleh kita selesaikan? Kasih dulu ngomong Kang Cep atau? Oh, boleh. Sedikit gitu kan. Atau dari inspektorat Kang Cep. boleh. Saya ini setahu saya ini yang smart city yang di Kuningan juga sekarang itu lagi dikembangkan dan lagi mendapat pendampingan. Mungkin yang smart city yang ada di Kabupaten Kuningan itu mudah-mudahan kedepannya sudah bisa semuanya gitu terrealisasi di semua SKPD mempunyai ide inovasi mengenai pengembangan smart city. Amin. Ya, mungkin karena terbentur dengan waktu dicukupkan saja ya. Siap, boleh. Kalau asik ini diskusi kalau udah mulai buka diskusi. Iya, kalau udah mulai buka diskusi kayaknya udah cukup sampai 1-2 jam. 1 menit lagi yuk. Ada yang masih mengganjal, Oke, close tidak statement paling cukup ya. Mungkin sekian penjelasan atau pemaparan dari kita tentang smart city. Ya, Indonesia Smart City. Saluran Zone 2.1 berakhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih.